Udah mau selapak dulu kan? Oh, begitu jadi. Remote eta rusak remote rusak yang utang aneh utang aneh utang aneh dede utang aneh utang aneh dede utang aneh utang aneh dede utang aneh Udah mah belum? Arsi bukan Alsi. Woi, woi. Bul, Bul, udah bisa berdiri loh, udah bisa berdiri loh. Itu awas tuh nanti ke pojokan tuh, kotor itu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Siang, Jadi Pak. sambil menunggu temannya yang belum masuk ya, kita lanjutkan tentang diagram fase dua komponen. Hari Senin kemarin ya, itu sudah sampai di sini ya. Ya, jadi hari Senin kemarin sudah sampai halaman ini. Ya, sudah. Halo. Halo. Yang sebelumnya kayaknya Pak, bukan yang ini. Halo Nadia. Belum, Pak.
Yang sebelumnya kayaknya Pak. Kemarin udah sampai sini Belum, ya? Pak. Bukan, Belum Pak, ya. belum sampai sini. Mas yang sebelumnya. Belum sampai? Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Kalau ini sudah ya? Halo, sudah? Halaman ini belum juga? Belum juga. Belum juga juga, Pak. Pak. Belum juga, Pak. Belum juga ya? Ya, jadi saya mulai dari awal ya tentang diagram fase. Diagram fase untuk bahan konstruksi ya. Nanti variabelnya itu hanya komposisi dan temperatur ya. Jadi beda dengan misalnya kesetimbangan diagram fase untuk kesetimbangan cair gas ya. Nah itu ada 3 variabel yang berpengaruh terhadap diagram fase, yaitu komposisi, temperatur dan tekanan. Karena di dalam diagram fase untuk bahan konstruksi kita hanya membahas tentang bahan-bahan yang fasenya padat ya. Maka nanti diagram fase kesetimbangannya itu hanya kesetimbangan diagram fase padat cair. Di dalam kesetimbangan fase padat cair, variabel tekanan itu tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh hanya komposisi dan temperatur. Nah, untuk membuat suatu paduan ya, maka komponennya harus dilebur ya, atau dibuat menjadi fase cair ya. Jadi kita tidak bisa membuat suatu paduan atau aloi ya dengan mencampurkan dalam fase padat. Jadi nanti aloi bisa terbentuk ya atau bisa dibuat kalau komponen-komponennya itu dilebur ya dengan temperatur yang tinggi sampai di atas titik cairnya atau di atas titik lelehnya. Kemudian nanti baru dilakukan proses pendinginan ya, sehingga nanti akhirnya terbentuk material-material paduan atau material aloi ya. Jadi tadi diagram fase itu adalah dasar teori untuk membuat suatu paduan atau aloi ya. Nah, di dalam diagram fase 2 komponen ya, ada 3 kemungkinan ya kalau kedua komponen itu dicampur ya. Jadi kedua komponen itu kalau dicampur kemungkinan ada 3 kemungkinan ya. Jadi yang pertama ya itu larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sempurna dalam keadaan padat membentuk suatu larutan padat atau solid solution. Jadi di dalam ilmu bahan ya itu ada yang disebut dengan larutan padat ya atau solid solution. Jadi larutan itu tidak hanya larutan cair-cair, larutan gas-gas ya atau larutan padat cair, padat gas ya, tapi ada juga larutan padat ya. Jadi tentunya berbeda ya antara campuran dengan larutan ya. Jadi kalau campuran itu hidrogen ya. Kemudian kalau larutan itu homogen. Jadi sifatnya kalau campuran ya hidrogen. Jadi kalau kita ngambil suatu sampel pada suatu campuran ya, nah itu belum tentu sama sifatnya antara bagian di tempat satu dengan di tempat yang lain. Beda dengan larutan ya. Larutan kalau kita ngambil di mana saja ya, nah itu komposisinya sama, homogen. Jadi komposisinya selalu homogen. Kemudian yang kemungkinan yang kedua ya, kedua komponen itu larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Jadi kalau kita perhatikan ya,
Kalau kita perhatikan suatu komponen ya, itu kalau dipadukan atau dilebur dalam kondisi cair itu semuanya larut sempurna. Nah, jadi lain dengan pada kondisi padat ya. Jadi pada kondisi padat tadi ada yang pertama tadi adalah larut sempurna membentuk larutan padat, kemudian yang kedua ini adalah hanya larut sebagian. Jadi larut sebagian dalam keadaan padat. Artinya nanti yang membentuk larutan padat itu hanya sebagian. Jadi tidak semuanya membentuk larutan padat tapi hanya sebagian. Kemudian kemungkinan yang ketiga, larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sama sekali dalam keadaan padat. Jadi dari kemungkinan 1, 2, sampai 3 ya, bahwa kalau kedua komponen itu dalam kondisi cair itu larut sempurna. Tapi dalam kondisi dalam keadaan padat ya, maka ada yang larut sempurna, ada yang larut sebagian, ada yang tidak larut sama sekali. Jadi artinya nanti ketika membentuk padatan ya, maka padatannya bukan larutan tapi merupakan campuran ya. Nah, ini adalah diagram fase ya untuk dua komponen yang larut sempurna dalam kondisi cair dan kondisi padat. Ya. Nah, diagram fase ini diperoleh ketika dilakukan pada saat pendinginan ya. Karena ketika dicampur ya, kalau ketika dicampur padatannya ya, itu belum membentuk suatu paduan. Jadi paduan itu nanti terbentuk ya setelah melalui proses pendinginan, baru nanti terbentuk suatu paduan. Jadi kalau pada kondisi padat ya nanti tidak terbentuk paduan, belum terbentuk paduan ya. Jadi nanti paduannya ya itu terbentuk ketika proses pendinginan dilakukan. Jadi di sini ya saya berikan suatu contoh ya. Saya akan membuat suatu paduan ya. Paduannya terdiri dari komponen A dan komponen B. Di mana paduan tersebut itu mengandung bagi paduan B-nya ya. Paduan B-nya mengandung B% ya. Jadi suatu paduan komponen A dan B di mana kandungan komponen B-nya adalah B%. Nah, kemudian dipanaskan ya. Jadi kalau dipanaskan ya, ini sebenarnya ini T1 dan T2 itu ketemunya belakangan nanti ya. Jadi dipanaskan dulu. Jadi kedua campuran itu dipanaskan dulu sampai kondisinya nanti cair semua. Jadi setelah kemudian kondisinya cair semua, kemudian dilakukan proses pendinginan. Nah, ketika dilakukan proses pendinginan ya, pada titik T2 ya, itu mulai terjadi. Jadi setelah temperaturnya itu sedikit di bawah T2 ya, itu mulai terbentuk fase padat. Nah, kemudian kalau temperaturnya itu diturunkan terus sampai T1 ya, maka semua paduan itu akan membentuk fase padatnya. Jadi awalnya di kedua campuran komponen A dan B ya, itu dilebur dulu ya. Dilebur di atas temperatur T2 ya. Kemudian dilakukan proses pendinginan secara perlahan. Jadi ini adalah titik T2 ya, di mana pada titik 2 ini padatan mulai terbentuk atau kristalnya mulai terbentuk ya. Kemudian kalau temperaturnya diturunkan ya, maka padatannya akan semakin banyak. Kemudian sampai temperatur T1 ya, itu semua paduan itu sudah menjadi padat ya. Nah, kemudian kalau kita turunkan lagi sampai temperatur kamar ya, fasenya tetap padat. Nah, kemudian di sini tadi ada yang ketinggalan ya. Jadi ada TA dan TB ya. Jadi TA dan TB di sini adalah titik leleh dari komponen A murni dan komponen B murni. Nah, kalau kita perhatikan ya, maka komponen murni ya, komponen murni A dan B ya,
itu titik lelehnya hanya satu titik. Ya. Jadi beda dengan paduan ya, atau yang tidak murni ya. Atau kalau yang tidak murni ya, titik lelehnya itu ada mempunyai ring. Jadi misalnya komponen paduan dengan kandungan komponen B persen ya, itu mempunyai titik leleh ringnya itu adalah dari temperatur T1 sampai T2 ya. Jadi mempunyai ring. Jadi kalau suatu paduan atau campuran ya, itu titik lelehnya itu ada ringnya. Jadi ada ringnya. Jadi dari ring temperatur T1 sampai T2. Beda dengan komponen murni. Nah, kalau komponen murni hanya satu titik leleh. Nah, maka titik leleh itu adalah salah satu metode untuk menentukan bahwa senyawa atau zat tersebut murni. Ya. Jadi kalau suatu zat atau senyawa murni ya, maka titik lelehnya atau titik cairnya itu hanya satu titik. Jadi hanya satu temperatur titik lelehnya. Jadi kalau campuran ya atau paduan ya, itu titik lelehnya ada ring temperaturnya. Ya, jadi di sini untuk membuat suatu diagram fase ya, itu dipanaskan dulu. Biasanya dipanaskan dulu sampai semuanya lebur. Jadi misalnya pada komposisi B, dilebur semua, nanti dilakukan proses pendinginan secara perlahan-lahan, akhirnya didapatkan T2, T1 ya. Kemudian pada komposisi komponen B yang lain ya, nanti dipanaskan lagi sampai mencair semuanya ya. Kemudian diturunkan lagi temperaturnya secara perlahan, akhirnya didapat titik-titik ya, sehingga nanti membentuk suatu grafik atau diagram seperti ini ya. Jadi yang di atas ini ya, ini adalah merupakan garis cair ya, di mana semua paduan ya pada garis yang garis di atas ini ya, atau pada yang kita sebut dengan garis cair ya. Jadi semua titik yang berkedudukan pada garis cair ya, itu paduannya semuanya fasenya adalah cair. Jadi 100% cair. Kalau pada garis padat, yaitu garis yang diagram yang di bawah ini ya, itu semuanya sudah padat semua. Ya. Jadi pada semua titik atau semua semua komposisi pada temperatur tertentu ya yang berada pada garis cair itu komposisi fasenya 100% liquid atau cair. Kemudian yang berada pada garis padat ya, itu semua fasenya adalah padat atau 100% padat. Kemudian di sini ya, saya misalnya ya untuk menentukan ya, kalau untuk menentukan misalnya pada suatu titik atau pada suatu kondisi ya, misalnya pada paduan B sekian persen pada temperatur sekian misalnya. Nah ini saya ambil contoh misalnya pada paduan yang mengandung komponen B persen ya. Terus kemudian pada temperatur Tg. Nah, kemudian dari titik G ini ya, ini kita tarik suatu garis yang sejajar dengan garis komposisi ya, yang memotong garis padat pada titik G1. Kemudian memotong garis pemanasan ya pada titik G dan memotong garis cair pada titik G2. Nah, pada temperatur Tg ya dan komposisi paduan B persen ya, itu berapa besar fase liquid dan fase solidnya. Jadi solidnya berapa, liquidnya berapa ya. Saudara bisa lihat dari perbandingan panjang garis ini. Kalau kita perhatikan ya di sini ya di titik Q1 ya, itu semuanya fase padat. Jadi misalnya kalau pada komposisi B1% ya, pada temperatur Tg ya, di sini semuanya padat. Jadi semuanya fase padat. Kemudian kalau di titik Q2 ya, misalnya pada komposisi B2% pada temperatur Tg ya, di sini
komposisinya 100% liquid. Ya, kemudian kalau pada titik Q itu berapa liquidnya, berapa padatannya ya. Nah, kita baca atau kita ukur perbandingan panjang. Jadi kalau di garis T-line ini ya, garis kesetimbangan atau T-line ini, maka kalau semakin Q-nya itu semakin ke kiri ya, itu padatannya semakin banyak. Semakin ke kanan, liquidnya yang semakin banyak. Jadi untuk menghitung misalnya kalau fase padatnya ya, jadi fase padat atau solidnya ya, fase padat atau fase solid itu jumlahnya itu sama dengan panjang garis Q2 ya dibagi dengan panjang garis Q1 Q2 kali 100%. Itu untuk solidnya. Nah, kemudian untuk liquidnya itu sama dengan panjang garis Q1Q dibagi panjang garis Q1 Q2 kali 100% ya. Ya, sampai terus kemudian di sini ya dari diagram fase dua komponen yang larut sempurna dalam kondisi cair maupun padat ya. Di sini ada tiga daerah ya. Jadi ada daerah antara temperatur kamar sampai temperatur T1 atau dari temperatur kamar sampai garis padat ya. Itu semua fasenya adalah fase padat atau fase solid. Kemudian antara garis padat dan garis cair ya, itu ada dua fase, yaitu fase liquid dan fase solid. Kemudian di atas garis cair ya, itu semuanya hanya satu fase, yaitu fase cair atau fase liquid. Ya. Jadi untuk melihat komposisi berapa fase padatnya, berapa fase liquidnya ya, kita tinggal melihat perbandingan panjang garis ini ya. Jadi misalnya kalau tepat di Q1 misalnya ya, itu pasti 100% padat karena harganya sama dengan panjang Q1 Q2 dibagi Q1 Q2. Nah, kalau di Q2 ya, itu semuanya pasti cair. Ya. Karena nanti besarnya sama dengan Q1 Q2 per Q1 Q2 kali 100% liquid. Nah, ini keterangan gambar tadi ya. Jadi TA ya, adalah titik leleh atau titik lebur komponen A murni. Atau 100% komponen A. Ya. TB adalah titik leleh atau titik lebur komponen B murni. Jadi 100% komponen B. Nah, kemudian garis diagram fase yang di atas ya, itu adalah saya sebutkan dari kiri ya ke kanan, yaitu TA Q1 T1 TB itu adalah garis padat ya. Kemudian yang garis yang di bawah jadi TA ya, TA Q1 T1 TB itu garis padat. Kemudian garis yang di atas itu adalah TA Q2 T2 TB itu adalah garis cair. Kemudian yang disebut di lain itu adalah garis kesetimbangan paduan pada komponen A dan B pada komposisi B% dan temperatur T. Ya. Jadi T-line di sini ya, itu adalah T-line untuk paduan komponen A dan B ya, dengan komposisi B% ya, dan temperatur T. Ya. Ini saya ulangi lagi ya, bahwa paduan komponen A dan B ya, pada komposisi B% ya, jadi paduannya mengandung komponen B yang jumlahnya B%, berarti komponen A-nya ya tinggal mengurangi aja 100 min B%. Dipanaskan, jadi ini ketika sudah menjadi paduan ya, dipanaskan dari temperatur kamar sampai pada temperatur T1 ya, maka paduan mulai mencair. Bila temperatur dinaikkan terus ya, komposisi cairan
atau liquid semakin bertambah dan padatan solid semakin menurun hingga sampai temperatur T2. Maka semua paduan itu menjadi liquidnya. Paduan komponen A dan B pada kondisi B% itu mempunyai ring titik larah antara T1 sampai T2. Jadi ini keterangan ini ketika paduannya sudah jadi. Tapi kalau untuk membuat grafiknya itu harus dicairkan dulu. Kemudian grafiknya itu bisa ditentukan setelah dilakukan proses pendinginan secara lambat. Jadi setelah dilakukan pendinginan secara lambat ya, maka akan diperoleh titik-titik yang berkedudukan pada garis cair maupun pada garis padat. Nah, kalau keterangan ini ya, ini apabila paduannya itu sudah jadi kemudian saya panaskan kembali ya, nah, maka keterangannya adalah seperti ini. Jadi ini juga sudah saya sebutkan di depan ya. Jadi pada temperatur kamar sampai dengan temperatur T1 ya, atau sampai dengan garis cair ya, sampai garis padat ya, maka paduan hanya mempunyai satu fase, yaitu fase solid. Kemudian yang kedua, pada temperatur T1 atau dari garis padat sampai dengan temperatur T2 atau sampai dengan garis cair terdiri dua fase, yaitu fase solid dan fase liquid. Kemudian di atas temperatur T2 atau di atas garis cair ya, paduan hanya mempunyai satu fase, yaitu fase liquid. Kemudian cara menentukan komposisi fase dan komponen dalam fase ya. Jadi komposisi fase itu nanti berapa fase liquidnya, berapa fase padatannya ya. Kemudian komposisi komponen misalnya nanti komponen A dan komponen B yang berada di fase liquid berapa, yang berada di fase padat berapa ya. Nah, itu nanti seperti tadi. Jadi kita menghitung yang pertama, kita menghitung komposisi fasenya dulu. Jadi setelah komposisi fase, kemudian kita hitung komponen A dan B pada masing-masing fase. Ya. Jadi misalnya ini yang pertama ya, berapa komposisi fase solid dan fase liquidnya. Itu dicari dengan perbandingan tadi, ya, perbandingan panjang garis. Kemudian berapa komposisi komponen A dan B pada fase solid ya. Kemudian yang ketiga, berapa komposisi komponen A dan B pada fase liquid. Ya, jadi tadi ya, jadi paduannya tadi mengandung B% ya. Nah, jadi kita tarik dari B% ya, pada temperatur T ya, nanti ketemu titik potongnya adalah di titik Q ya. Nah, kemudian dibuat P lain ya, dari PQ ke arah kanan memotong garis padat di Q1, kemudian ke titik Q dan memotong garis cair di titik Q2 ya. Maka besarnya atau komposisi fase solid ya itu sama dengan garis Q2 ya dibagi panjangnya garis Q1 Q2. Jadi yang di sebelah titik untuk yang solid itu di sebelah kanan ya. Nah, untuk yang liquid di sebelah kiri ya. Garisnya ya, garis untuk garis yang dibagi ya. Jadi untuk yang fase solid atau fase padat itu nanti garisnya yang diukur adalah panjang Q2 ya, dibagi panjang Q1 Q2. Nah, kemudian untuk yang liquid ya itu nanti garisnya adalah panjang garis Q1 Q dibagi panjang garis Q1 Q2 ya. Jadi jangan terbalik nanti. Jadi logikanya ya, jadi makin dekat dengan garis, jadi kalau titik Q itu makin dekat dengan garis padat ya, itu berarti fase padatnya lebih besar. Nah, kalau Q-nya itu semakin ke kanan ya, nah, maka fase cairnya yang semakin besar. Jadi kalau titik Q itu di titik Q1 ya, semuanya padat. Kalau titik Q itu sampai di titik Q2, semuanya cair. Nah, jadi panjang Q2 itu menyatakan
fase padatnya ya. Jadi T1, T2. Kemudian T1T itu merupakan fase cairnya. Jadi dengan T1, T2 ya. Kemudian tadi untuk menghitung besarnya komponen A dan B ya pada masing-masing fase. Nah, untuk menghitung atau menentukan komponen A dan komponen B itu pada masing-masing fase ya, itu kita proyeksikan. Jadi dari titik T1 dan T2 ya, kita proyeksikan ke bawah. Sehingga ketemu di sini di 1% ya. Kemudian dari titik T2 ya, kita proyeksikan ketemu komposisinya di sini B2%. Maka besarnya, jadi karena ini ke arah kanan itu adalah menunjukkan bertambahnya komposisi komponen B ya, berarti yang kita tentukan dulu adalah komponen B yang berada dalam fase liquid dan solid atau sebaliknya juga tidak apa-apa. Jadi yang kita tentukan itu yang bisa cari yang pertama misalnya adalah komponen B yang berada pada fase padat. Nah, kita tinggal lihat di garis padat ini. Jadi garis padat ini tadi ya, titik T1 ya. Nah, itu kita proyeksikan ke bawah ya. Persennya ketemu B1%. Berarti jumlah komponen B pada fase padat ya, di dalam fase padat itu besarnya sama dengan B1% ya, dikalikan dengan jumlah fase padatnya. Kemudian komponen B pada fase cair ya, nah itu sama dengan ya, di sini T2 ya, yang berada di garis cair ya, kita proyeksikan ke bawah ya, ketemu komposisinya adalah B2 ya, B2%. Nah, berarti komponen B yang berada di dalam fase liquid itu besarnya sama dengan B2% dikalikan besarnya fase liquid. Nah, untuk komponen A yang berada di dalam fase padat dan fase liquid ya, kita tinggal mengurangi. Jadi misalnya komponen A yang berada di fase padat itu berarti besarnya sama dengan komposisi fase padat dikurangi komponen B yang berada di fase padat. Nah, kemudian komponen A yang berada di fase liquid ya, itu sama dengan besarnya fase liquid ya, dikurangi komponen B yang berada di fase liquid ya. Jadi nanti ini ya, jadi kita menghitung komposisi solid dan liquid ya. Jadi saudara bisa, misalnya kalau saudara menghitung fase solidnya dulu ya, nah, saudara tidak usah menghitung komposisi fase liquid dari hasil perbandingan panjang garis juga tidak apa-apa. Jadi saudara bisa menghitung dari 100% dikurangi fase solid, kalau fase solidnya sudah dihitung duluan. Atau kalau fase liquidnya sudah dihitung duluan, maka fase solidnya ya kita tinggal menghitung sama dengan 100% dikurangi fase liquid. Ya, jadi saudara boleh menghitung salah satu ya, kemudian yang selanjutnya tinggal mengurangi 100% dikurangi misalnya ini ya, saudara bisa misalnya untuk fase liquid ya, itu bisa saudara hitung dari 100% dikurangi fase solid. Atau kalau fase liquidnya sudah dihitung lebih duluan, maka fase solidnya 100% dikurangi fase liquidnya. Nah, kemudian untuk mencari komponen ya tadi ya, komponen yang berada pada fase liquid dan fase solid ya. Jadi tadi titik T1 ya yang tepat berada pada garis padat ya, kita tarik ke bawah ketemu hanya adalah B1% ya. Jadi persentasenya ketemu B1%, nah, B1% kemudian dikalikan dengan jumlah fase solidnya. Nah, kemudian komponen A yang berada di dalam fase solid itu sama dengan besarnya fase solid ya. Di fase solid dikurangi komposisi B yang berada di fase solidnya.
Kemudian untuk komponen B yang berada di fase liquid ya, jadi titik Q2 itu tadi berada pada garis cair, kemudian kita tarik ke bawah ketemunya B2%, kemudian dikalikan dengan jumlah fase liquidnya. Kemudian komponen A dalam fase liquid berarti sama dengan jumlah fase liquid dikurangi B2% kali fase liquidnya. Nah, kemudian supaya nanti lebih jelas ya, saya beri angka ya. Jadi saya beri angka. Jadi misalnya suatu paduan ya larut sempurna dalam kondisi cair dan padat seperti pada gambar. Paduan mengandung komponen A 70% dan komponen B 30%. Jadi misalnya berat paduan misalnya 100 gram ya pada temperatur TG misalnya. Kemudian hitung berat fase liquid dan solid. Kemudian yang kedua, berat komponen A dan B pada fase liquid dan fase solidnya. Jadi, supaya nanti jelas ya, maka akan saya berikan angka ya, besarnya B1, B% ya, dan B2% ya, itu nanti sudah ada di sini nanti ya. Jadi nanti langsung bisa dibaca pada diagram fase yang sudah saya gambar di slide berikutnya nanti ya. Jadi kemudian jumlah paduannya 100 gram ya. Nah nanti kalau kita jumlahkan misalnya ya, paduan misalnya komponen A yang berada pada fase liquid dan yang berada pada fase solid, begitu juga yang komponen B yang berada pada fase solid dan berada fase liquid ya. Kalau kita jumlahkan nanti hasilnya harus 100 gram ya. Nah ini gambarnya misalnya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini saya gambarkan misalnya ya. Jadi komposisinya tadi ya, paduan A-nya 70%. Jadi paduan A-nya 70%, paduan B-nya 30%. Jadi saya plot di sini 30% ya, dari sini 30%. Jadi ini setiap skala itu adalah 10% ya. Nah ini paduan B ya, paduan komponen A dan paduan B itu mengandung 30% komponen B. Nah, kemudian misalnya temperatur TK-nya di sini. Nah, kemudian ini saya tarik ya, memotong garis padat di titik Q1 dan memotong garis cair di titik Q2. Nah, kemudian tadi ya, hitung pada komposisi paduan 30% B dan temperatur TG berarti pada titik Q ya, berarti pada titik Q ya. Jadi pada titik Q ini nanti fase padatnya berapa, fase liquidnya berapa, kemudian komponen A dan B pada fase padat berapa, komponen A dan B pada fase liquid berapa. Jadi ini angkanya, grafiknya saya buat sedemikian rupa ya, sehingga panjangnya itu tepat ya, tepat pada kelipatan 10 ya. Jadi di sini panjang Q1, Q2 ya, itu bisa kita baca ya, 10, 20, 30, 40, 50% ya. Jadi ini panjangnya 50%. Kemudian panjang Q1 sampai Q ya, itu panjangnya 20%. Kemudian panjang Q sampai Q2 panjangnya 30%. Nah itu nanti berarti fase padatnya sama dengan 30 ya, panjang Q2 30% dibagi Q1, panjang Q1 sampai Q2 panjangnya 50% ya. Berarti 30% per 50% kali 100% hasilnya adalah 60% ya. Jadi fase padatnya 60% ya. Ini fase padatnya 60%. Kemudian fase liquidnya ya, panjang Q1Q itu adalah 20%. Dibagi panjang Q1 Q2 50%. Berarti nanti fase cairnya itu adalah 20% per 50% kali 100% hasilnya adalah 40% ya. Nah, kemudian
Jadi nanti kalau kita hitung beratnya ya, kalau paduannya 100%, berarti padatannya, fase padatnya adalah 60% kali 100 gram, berarti 60 gram. Ya. Nah, kemudian fase liquidnya 40%, berarti 40 kali 100 gram, berarti 40 gram. Jadi pada titik T ini ya, komposisi padatnya 60 gram, fase liquidnya adalah 40 gram. Ya. Kemudian besarnya komponen B yang berada pada fase padat. Jadi yang berada pada fase padat ya, di titik Q1 ya, nah, kita tarik ke bawah. Nah, ketemunya 10% ya. Nah, berarti nanti komponen B yang berada di fase padat itu adalah 10%. 10% dikalikan 60% atau 60 gram ya, hasilnya berapa? 10% dari 60 gram, 6 gram kan. Ya, jadi fase komponen B yang berada di fase padat ya, itu besarnya adalah 10% kali 60 gram, berarti sama dengan 6 gram. Nah, berarti komponen A yang berada di fase padat itu sama dengan 60 gram dikurangi 6 gram. Nah, jadi nanti ketemunya 54 gram di fase komponen A yang berada di fase padat. Nah, kemudian komponen B yang berada pada fase liquid itu tadi setelah dihitung tadi adalah 40% atau 40 gram ya. Kemudian kita tarik ya dari P2 ke bawah ya, ketemunya adalah 60% ya. 60%. Berarti komponen B yang berada di fase liquid ya, berarti 60% dikalikan dengan 40 gram. Berarti sama dengan 24 gram. Nah, komponen A yang berada di fase liquid itu berarti sama dengan besarnya fase liquid yaitu 40 gram dikurangi fase B yang berada di liquid tadi 24 gram. Jadi hasilnya 16 gram. Nah, kalau kita jumlah ya, nantinya komponen A dan B yang berada di fase padat dan yang berada di fase cair ya, itu harus 100 gram. Nah, jadi nanti saudara bisa menghitung kembali ya. Neraca masanya ya, maka komponen A dan B yang berada di fase padat yang berada di fase liquid ya, jumlahnya harus 100 gram. Misalnya
satu tadi misalnya fase solid sudah dihitung ya, saudara bisa juga ya, jadi tidak usah dihitung seperti ini, tapi saudara bisa langsung misalnya 100 gram dikurangi fase solid dengan 60 gram hasilnya 40 gram ya.
Nah, jadi kalau kita buat neraca masanya ya, jumlah komponen B ya, yang berada di dalam solid, yang berada di dalam liquid, dan komponen A yang berada dalam solid ya dan dalam liquid ya, maka jumlahnya kalau kita hitung ya 6 tambah 4 30, 54 tambah 16 70 ya, jadi totalnya adalah 100 gram. Jadi kalau mengerjakan ya nanti supaya lebih lengkap lagi ya ditulis, rumusnya ditulis dulu ya. Jadi perbandingan garisnya ditulis dulu, kemudian panjang dalam satuan persen ditulis seperti ini ya. Begitu juga untuk yang fase liquid ya. Kemudian untuk menghitung komponen B ya, nanti sebelum menulis ini ya, ditulis dulu misalnya B1% kali fase solid gitu ya. Nah, kemudian di sini misalnya komponen B dalam liquid sama dengan B2% dikalikan dengan fase liquid. Ya, kemudian baru dimasukkan harga persentase dan fase liquid, fase solid dan fase liquidnya. Ya, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan, jadi silakan. Muhammad Jidan, barangkali ada yang ditanyakan. Izin bertanya Pak, untuk ya, TK-nya itu penentuannya seperti apa ya Pak? TK ya bebas saja nanti ya. Jadi titik temperatur anunya bebas saja. Jadi itu harganya boleh berapa saja ya, dari tergantung dari apa bentuk dari diagram fasenya ya. Jadi ini misalnya sembarang. Jadi saya menentukan TK itu sembarang. Yang penting berada di nanti ya garis T lainnya itu yang penting berada di dalam garis cair dan garis padat. Itu aja. Jadi kalau misalnya PQ-nya itu di bawah garis cair ya, itu tidak usah menghitung seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya menghitungnya misalnya di temperatur ini ya, di temperatur di titik ini, ya kita tidak usah. Jadi untuk menghitung fasenya semuanya pasti padat semua. Kalau di bawah garis cair misalnya di sini ya, jadi garis T lainnya di sini. Nah itu semuanya kalau misalnya di sini itu semuanya padat semua. Nah, kemudian berapa komposisinya ya kita tinggal baca. Jadi kalau misalnya di PQ-nya pada temperatur ini ya, kemudian komponen B-nya itu di sini adalah 60% ya, berarti paduan itu adalah 60% komponen B, 40% komponen A. Kalau di sini hanya satu fase. Jadi tidak usah dicari dengan perbandingan. Saya mencari perbandingan itu apabila garis T lainnya itu berada di antara garis padat dan garis cair. Itu melalui perbandingan. Nah, saya boleh di sini, boleh di bawah sini. Jadi nanti caranya sama, dilakukan dengan cara perhitungan dengan perbandingan panjang garis. Nah, kalau di atas garis cair ya semua cair, kita tidak usah mencari berapa fase cairnya, berapa fase padat. Kalau di atas garis cair itu berarti hanya satu fase cair, 100% cair. Nah, kemudian kalau komposisi fase cairnya berapa ya tinggal di titik mana, misalnya di titik sini ya, itu berarti 60% komponen B, 40% komponen A. Kalau misalnya di titik sini, jadi nanti garis T lainnya di bawah garis padat. Jadi di ini berarti 60% komponen B, 40% komponen A. Ya, silakan kalau ada lagi yang ditanyakan, silakan. Pak Dia Rahmawati atau Citra Nur, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan ke diagram fase berikutnya, yaitu diagram fase untuk dua komponen yang membentuk diagram fase larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat.
Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan untuk diagram fase larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Jadi di sini komponen A dan komponen B ya, itu dalam kondisi padat tidak larut sempurna. Jadi artinya membentuk larutan padat yang jumlahnya terbatas. Karena di sini kelarutan komponen A terhadap komponen B, begitu sebaliknya komponen B terhadap komponen A ya, itu mempunyai kelarutan yang terbatas. Sehingga nanti akan membentuk beberapa fase ya, dan membentuk larutan padat atau solid solution ya, solid solution. Jadi larutan padat solid solution ya. Jadi di sini ya ada dua komponen ya, tetap ya, ada komponen A dan komponen B ya. Kemudian pada komposisi komponen A 100% dan komponen B 100% ya, itu titik lelehnya hanya satu titik, yaitu PA dan PB ya. Jadi kurva-kurva ini didapat setelah dilakukan proses pendinginan dengan lambat ya. Jadi dengan proses pendinginan lambat didapatkan garis-garis yang seperti ini. Jadi ini ada beberapa beberapa daerah ya yang isinya dua fase, ada yang satu fase. Di sini ada garis ya, misalnya garis TA, C ya, kemudian F ya. Nah, ini adalah merupakan garis batas kelarutan maksimum untuk komponen B yang terdapat di dalam komponen A. Jadi atau kelarutan komponen B di dalam komponen A itu kelarutannya terbatas. Jadi tergantung pada temperaturnya ya. Jadi pada temperatur TA ya itu tidak ada yang larut, kemudian pada temperatur di bawahnya ada yang larut sampai segini dan seterusnya ya. Kemudian pada temperatur lebih rendah lagi ada yang semakin besar, ada yang semakin kecil ya. Nah, kemudian juga di sini ya, di sini ada batas kelarutan komponen. Jadi kalau yang di sini namanya adalah garis batas kelarutan maksimum komponen B di dalam komponen A. Nah, kemudian larutannya kita sebut dengan larutan padat alfa. Ya. Jadi larutan padat alfa itu adalah komponen A yang larut dalam komponen B ya. Jadi yang dalam jumlah kecil itu adalah komponen B. Jadi yang dalam jumlah besar itu adalah komponen A, namanya larutan padat alfa. Jadi komponen B yang terlarut di dalam komponen A ya, nah itu nanti larutan padatnya kita sebut dengan larutan padat alfa. Nah, kemudian komponen A yang larut dalam komponen B ya, nah itu larutan padatnya nanti kita sebut dengan larutan padat beta. Jadi larutan padat beta itu adalah komponen A yang terlarut dalam komponen B. Jadi larutannya kita sebut dengan larutan padat beta ya. Kemudian di sini ada garis TA ya, ada garis TA, kemudian ke titik E ya, kemudian ke PB ya, jadi dari TA ke garis E ke garis PB itu merupakan garis cair. Jadi pada titik-titik yang berada pada garis TA, E dan TB ya, itu semuanya komposisinya atau fasenya adalah cair. Kemudian pada garis PA ya, C, E, D, dan TB ya, itu adalah garis padat. Jadi semua titik yang berada pada garis TA, C, E, D, dan TB itu semuanya pada fase padat. Kemudian di sini ada garis tadi ini tadi garis TA, C, ini di sini misalnya P1 ya, F ya, itu adalah garis
garis batas kelarutan maksimum komponen B pada komponen A. Nah, kemudian garis TB, D, nah, di sini P2 dan D ya, itu adalah garis kelarutan maksimum komponen A di dalam komponen B ya. Kemudian antara garis cair ya dan garis padat ini ya, jadi antara garis cair TA, P, TA, T2, TE dan TB ya, dan garis padat TA, C, E, D sampai TB ya, itu ada dua fase ya, ada dua fase yaitu fase larutan padat alfa dan fase liquid ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu juga ada dua fase yaitu liquid plus larutan padat beta. Kemudian di bawah garis CED ya, itu semuanya padat. Jadi terdiri dari campuran larutan padat alfa dan larutan padat beta. Jadi ada dua fase ya. Jadi dua fase tapi semuanya padat. Jadi dua fase yang terdiri dari larutan padat alfa dan larutan padat beta. Pada sebelah kiri garis TA, C dan F ini ya, yaitu garis batas larutan maksimum komponen B pada komponen A ya, yang kita sebut dengan larutan alfa, itu hanya terdiri satu fase, yaitu larutan padat alfa. Begitu juga yang di sebelah kanan garis TB ya, D dan G ya, atau garis batas larutan maksimum komponen A di dalam komponen B ya, itu juga terdiri dari satu fase, yaitu larutan padat beta ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan ya, di sini ada suatu titik ya. Jadi titik yang spesial ya, di sini namanya titik E ya. Titik E ini adalah titik eutectic ya. Jadi pada paduan ya, pada komposisi eutectic ya. Jadi misalnya pada temperatur eutectic ya. Jadi misalnya kalau ini saya tarik ke kiri ya, itu ketemunya temperatur eutectic. Jadi pada temperatur eutectic, kemudian pada komposisi eutectic, yaitu berarti pada komposisi persennya ini, kalau persennya kita tarik ke bawah ya, itu nanti ketemunya di persennya di sini ya. Jadi pada temperatur eutectic dan komposisi eutectic ya, paduan yang berada pada temperatur eutectic dan komposisi eutectic itu sifatnya seperti senyawa murni. Jadi seperti cat murni. Karena apa? Karena pada komposisi eutectic, itu pada temperatur eutectic dan komposisi eutectic, di sini hanya mempunyai satu titik leleh. Ya, jadi titik leleh pada komposisi eutectic, maka titik lelehnya hanya satu. Jadi kalau yang lain titik lelehnya punya ring ya. Jadi misalnya pada komposisi B ini ya. Jadi pada komposisi B ini titik lelehnya itu antara T1 sampai T2 ya. Jadi juga untuk yang lain ya. Jadi yang lain itu titik lelehnya lebih dari satu titik, artinya mempunyai ring titik leleh. Nah, jadi pada komposisi eutectic, saya ulangi lagi, di sini mempunyai kepaduan yang di titik eutectic ini mempunyai sifat yang spesial, yaitu titik lelehnya hanya pada satu titik leleh, jadi tidak punya ring temperatur, jadi hanya satu titik lebur atau satu titik leleh. Nah, itu yang berada pada temperatur dan komposisi eutecticnya. Jadi kalau pembuatannya sama ya, jadi untuk membuat diagram ini sama, jadi kedua komponen dilebur dulu sampai mencair, kemudian dilakukan proses pendinginan ya. Jadi kalau pada komposisi B ya, setelah cair nanti didinginkan perlahan, misalnya setelah ada kristal atau padatan yang terbentuk, mulai terbentuk, di sini ada misalnya titik T2 ya. Nah, kemudian kalau temperaturnya diturunkan terus-menerus ya, maka fase padat atau kristalnya akan bertambah sampai di titik T1 ya, itu semuanya menjadi padat. Dan kalau diturunkan sampai titik kamar, sampai
temperatur kamar ya, maka semuanya akan menjadi padat semua. Kemudian untuk yang berada pada di sebelah kiri garis kelarutan maksimum komponen B di dalam komponen A ya, maka setelah dilakukan pendinginan ya, maka nanti misalnya sampai di sini ya, maka di sini nanti mulai tumbuh kristal atau mulai terbentuk padatan ya. Kemudian kalau diturunkan terus temperaturnya ya, sampai misalnya sampai di titik sini ya, maka semuanya akan menjadi padat. Kemudian kalau diturunkan terus ya, maka tetap menjadi padat ya. Nah, kemudian setelah di bawah garis batas kelarutan maksimum ini ya, maka di sini larutan padat yang terbentuk atau padatan yang terbentuk itu hanya satu fase ya. Jadi yang berada di dalam garis kelarutan padat kelarutan maksimum ini itu adalah semuanya satu fase ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan garis ini ya, garis CF ini ya, ini terdiri dari dua fase ya. Jadi campuran larutan padat alfa dan larutan padat beta. Jadi dua fase larutan padat. Kemudian yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan garis batas kelarutan maksimum komponen A dalam komponen B ya, maka di sini juga terdiri dari satu fase ya. Ya, jadi tentunya ya di dalam proses pendinginan ya nanti menjadi padat itu ya. Nah itu nanti akan dianalisa ya apakah nanti merupakan larutan padat atau campuran ya. Nah itu nanti bisa dianalisis. Ya. Jadi kalau berada di sini berarti nanti padatan yang terbentuk atau larutan padat yang terbentuk itu adalah merupakan larutan padat yang homogen atau yang hanya satu fase ya. Kemudian kalau yang di bawah garis ini ya, itu juga terbentuk larutan padat, tapi larutan padatnya campuran. Jadi ada larutan padat alfa dan larutan padat beta. Silakan sampai di sini sebelum saya lanjutkan ya. Nah, komponen yang membentuk diagram seperti ini ya, itu contohnya seperti diagram fase antara tembaga dan aluminium. Itu diagram fasenya adalah diagram fase yang larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sempurna dalam keadaan padat. Jadi pada larutan atau dua komponen yang membentuk yang larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat ya, itu membentuk itu ada terbentuk suatu komposisi eutectic pada temperatur eutectic di mana pada komposisi dan temperatur eutectic ya itu titik lelehnya itu hanya satu titik leleh. Nah, kemudian pada titik eutectic ini di sini terjadi suatu kesetimbangan ya. Jadi pada temperatur eutectic ya, jadi pada temperatur eutectic pada komposisi eutectic ya itu terjadi kesetimbangan ya. Kalau misalnya pada temperatur eutectic itu dilakukan pendinginan pada temperatur tetap ya, maka akan dari liquid itu akan berubah menjadi larutan padat alfa beta. Begitu juga pada larutan alfa beta ya, pada kondisi eutectic ya, itu kalau dipanaskan pada temperatur tetap ya, itu akan berubah menjadi liquid ya. Ya, jadi di sini seperti apa namanya? Jadi seperti senyawa murni. Ya.
Jadi bisa dimengerti ya. Jadi pada komposisi eutektik atau pada logam atau senyawa murni ya. Jadi itu senyawa murni atau logam murni ya. Itu kalau atau sebelum semuanya mencair ya, itu temperaturnya tetap. Jadi untuk senyawa murni itu kalau misalnya ya pada proses pencairan ya, jadi selama mencair ya, itu temperaturnya tidak berubah. Jadi kalau dipanaskan terus ya, kalau komponen murni ya, atau pada komposisi eutektik misalnya ya, itu karena sifatnya seperti komponen murni, itu kalau dipanaskan terus ya, jadi dari sebelumnya itu larutan padat alfa dan beta ya, itu misalnya mulai meleleh ya, itu sampai semuanya meleleh ya, itu temperaturnya tidak berubah. Baru kalau sudah semuanya meleleh, baru temperaturnya akan naik. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau dari liquid dilakukan proses pendinginan pada temperatur tetap ya, maka kalau masih ada liquidnya ya, itu temperaturnya masih tetap. Tapi kalau semuanya sudah menjadi padat ya, baru temperaturnya akan turun. Nah, jadi misalnya air murni ya, air murni itu kalau dipanaskan, misalnya air murni pada tekanan atmosfer ya, itu kalau dipanaskan terus ya sampai titik didihnya ya, yaitu 100 derajat ya, itu mulai menguap. Maka temperatur air tersebut itu tidak akan naik ya kalau semuanya belum menjadi uap. Jadi selama masih ada airnya ya, itu temperaturnya tidak berubah. Tetap 100. Baru kemudian kalau airnya sudah habis, baru temperaturnya naik. Jadi sama dengan senyawa padat yang berubah menjadi cair. Jadi selama mencair ya, maka temperaturnya tidak berubah. Baru kalau semuanya sudah berubah menjadi cair, baru temperaturnya akan naik. Begitu juga sebaliknya dari fase liquid ya, kemudian dilakukan proses pendinginan pada temperatur tetap ya, selama masih ada liquidnya ya, maka temperaturnya tidak berubah. Nah, kemudian baru setelah semuanya berubah menjadi padat, baru temperaturnya akan turun. Jadi panas yang diberikan atau yang dilepaskan itu yang kita sebut dengan panas laten. Jadi panas laten itu terjadi perubahan panas ya, tapi temperaturnya tidak naik atau tidak turun. Itu namanya panas laten. Nah, kalau ada perubahan temperatur itu panasnya lain, namanya panas sensibel. Jadi kalau selama terjadi perubahan fase ya, itu kalau fasenya sudah berubah menjadi 100% baru temperaturnya naik. Itu yang kita sebut dengan panas laten. Jadi seperti air tadi ya. Misalnya kalau pada temperatur 100 derajat itu mulai mendidih ya, maka selama mendidih ketika airnya masih ada, temperaturnya tidak akan naik, tetap 100. Baru kalau airnya sudah habis, sudah berubah menjadi uap, baru temperaturnya akan naik. Maka pemanasan pada temperatur tetap itu panasnya kita sebut dengan panas laten. Nah, kalau misalnya dipanaskan temperaturnya naik, maka panasnya kita sebut dengan panas sensibel. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Bapak Dia Rahmawati atau Mawajidan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Ini keterangannya tadi ya, di TA, CB sama ya, keterangannya dengan diagram fase sebelumnya ya, yaitu titik leleh atau titik lebur dari komponen A dan komponen B murni. Nah, kemudian alfa tadi, alfa larutan padat komponen B di dalam komponen A. Jadi yang terbesar itu adalah komponen A-nya ya, komponen B-nya yang kecil. Jadi komponen B yang terlarut di dalam komponen A. Maka larutan padatnya kita sebut dengan larutan padat alfa. Kemudian larutan padat beta itu larutan padat komponen A di dalam komponen B. Artinya yang terlarut A, yang sebagai pelarutnya adalah B.
Kemudian ada garis TACF, itu adalah garis padat, garis batas kelarutan B di dalam A ya, jadi PA. Jadi PA, CF, C sampai F ya, itu adalah garis batas kelarutan maksimum komponen B di dalam komponen A ya. Kemudian garis TB, D sampai G ya, itu adalah garis batas kelarutan maksimum komponen A di dalam komponen B. Kemudian PA, ETB itu adalah garis cair ya, PA, ETB. Jadi PA, ETB itu adalah garis cair, kemudian E adalah titik eutektik, yaitu suatu titik yang spesial di mana pada komposisi eutektik sifat paduan itu seperti komponen murni. Ini pada komposisi eutektik ya, di mana paduan hanya mempunyai satu titik leleh, jadi seperti komponen murni ya, maka pada titik eutektik ini terjadi suatu kesetimbangan. Jadi misalnya dari larutan padat alfa plus beta ya, jadi yang berada di bawah garis padat itu adalah larutan padat alfa dan beta ya, larutan padat alfa dan beta. Kalau dilakukan proses pemanasan pada temperatur tetap ya, nanti akan berubah menjadi liquid. Ya. Begitu sebaliknya, kalau dari liquid ya, dari fase liquid, kalau dilakukan proses pendinginan pada temperatur tetap ya, nanti akan berubah menjadi larutan padat alfa dan beta. Itu yang kita sebut dengan reaksi kesetimbangan eutektik. Nah, kemudian cara menghitung komposisi fase dan komponen dalam fase. Jadi caranya sama ya. Jadi untuk menghitung besarnya fase dan besarnya komponen dalam suatu fase ya, dan caranya sama. Jadi misalnya yang pertama itu adalah jadi ada paduan ya, paduan misalnya paduan yang terdiri dari komponen A dan B pada komposisi B% ya, dan temperatur TG. Nah, kemudian yang ditanyakan ya, berapa komposisi fase larutan padat alfa dan fase liquid ya. Kemudian yang kedua, berapa komposisi komponen A dan B pada fase padat ya. Kemudian berapa komposisi komponen A dan B pada fase liquid. Jadi kalau kita lihat di di gambar ya, pada komposisi komponen B itu B%, pada temperatur TT ya, itu nanti T lainnya ya, itu berada di jadi pada komposisi B besar ya, dan temperatur TT ya, maka paduannya itu berada pada daerah dua fase ya. Jadi daerah dua fase yang terdiri dari fase larutan padat alfa dan fase liquid. Jadi pada titik ini ya, maka nanti paduannya itu nanti akan terdiri dari larutan padat alfa dan liquid. Nah, kalau di sini, misalnya di sini ya, jadi TG-nya misalnya di sini, maka paduannya terdiri dari campuran larutan padat alfa dan larutan padat beta. Misalnya di sini. Jadi kalau pada komposisi B, kalau temperatur misalnya ini, jadi pada T lain pada temperatur TP misalnya. Kemudian komposisinya B, komposisi paduannya B. Maka di sini nanti ya, itu akan terjadi dua fase ya, di mana isinya nanti adalah
fase larutan padat alfa dan fase larutan padat beta. Jadi isinya nanti campuran, campuran larutan padat alfa beta ya, yang besarnya nanti tergantung dari perbandingan panjang. Jadi misalnya kalau pada temperatur TP ya, nah itu nanti, jadi kalau semakin ke kiri ya, ini kalau kita perhatikan kalau pada temperatur TP itu semakin ke kiri itu yang banyak adalah larutan padat alfa, semakin ke kanan yang banyak larutan padat beta. Jadi kalau tepat di titik P1 100% larutan padat beta, ini larutan padat alfa ya. Kemudian kalau tepat pada titik P2 itu 100% larutan padat beta. Ya, kemudian kalau titiknya di sini, nah itu nanti berarti besarnya larutan padat alfa dan beta ya, itu berarti larutan padat alfanya itu adalah yang panjangnya dari sini ke sini. Ini dibagi dengan garis panjang garis P1 sampai P2. Nah, kemudian besarnya larutan padat beta ya, itu sama dengan panjang P1 sampai di sini ya, dibagi dengan panjang P1 P2 ya. Nah, kemudian kita kembali komposisi paduan pada titik T ya. Jadi pada titik T tadi adalah paduan pada komposisi komponen B 70% pada temperatur TG. Kita dapatkan titik T di sini. Nah, maka besarnya fase larutan padat alfa ya, itu sama dengan panjang T2 dibagi panjang T1 T2 kali 100%. Kemudian besarnya fase liquid ya, itu sama dengan panjang T1T dibagi panjang T1 T2 kali 100%. Kemudian kalau misalnya di sini ya tergantung pada T lainnya itu pada temperatur berapa ya, pada komposisi berapa. Jadi misalnya kita juga bisa misalnya menentukan T lain misalnya pada TT, kemudian pada komposisi misalnya P%. Nanti titiknya di sini misalnya berapa larutan padat betanya, berapa fase liquidnya. Nah, kalau misalnya di dalam sini itu hanya satu fase, jadi larutan padat alfa. Di sini juga hanya satu fase larutan padat beta. Nah, untuk mencari berapa komponen A dalam larutan padat alfa dan larutan padat beta yang berada di dalam ini ya, nah itu kita tinggal menarik aja. Jadi kita tarik ke bawah. Jadi misalnya di sini ya, nah di sini misalnya pada komposisi P1 misalnya di sini. Misalnya di sini pada TG, kemudian komposisinya P1 gitu. Nah, berarti larutan padat alfa yang di sini itu terdiri dari komponen B P1% dan komponen A 100 min P1%. Nah, kalau di sini misalnya, kalau di sini komposisinya misalnya P2 misalnya. P2 pada temperatur TG. Nah, berarti di sini nanti ya isinya adalah larutan beta 100% ya, dengan komponen A atau komponen B dulu jumlahnya P2% ya. Nah, komponen A-nya 100 min P2%. Jadi tergantung kita menarik temperatur atau temperaturnya berapa, komposisi paduannya berapa ya. Nah, itu nanti kita bisa menentukan besarnya masing-masing fase dan besarnya komponen yang berada pada masing-masing fase. Nah, jadi caranya sama tadi yang perbandingan ya. Jadi kalau pada temperatur TT komposisi B% ya, jadi nanti besarnya larutan padat alfa itu sama dengan panjang T2 dibagi panjang T1 T2 kali 100%. Komposisi liquid sama dengan sebelumnya ya, cuma pada sebelumnya itu bukan larutan padat tapi
larutan padat tapi bukan alfa atau beta ya. Jadi kalau yang pertama, kalau yang di sini nanti adalah larutan padat alfa. Jadi kalau pada yang larutan yang membentuk diagram fase larut sempurna dalam kondisi cair dan padat ya, maka padatannya adalah larutan padat tapi bukan alfa dan beta. Jadi satu larutan padat. Kalau di sini nanti pada temperatur Tg dan komposisi B% ya, nanti yang kita dapat larutan padatnya adalah larutan padat alfa. Jadi caranya sama, panjang Tg2 dibagi T1 T2, kemudian liquidnya panjang Tg1 dibagi panjang T1 T2, atau 100% dikurangi fase larutan padat alfa. Nah, kemudian untuk mencari besarnya komponen B dan A pada masing-masing fase ya, sama kita tarik ke bawah ya. Jadi misalnya untuk mencari komponen B pada larutan padat alfa. Jadi dari titik T1 kita tarik ke bawah, ketemunya B1%. Nah, kemudian dikalikan fase larutan padat alfa. Ya. Kemudian berarti komponen A yang berada di dalam fase larutan padat alfa sama dengan fase larutan padat alfa dikurangi B1% kali fase larutan padat alfa, atau dikurangi komponen B yang berada di dalam larutan padat alfa. Nah, kemudian untuk menghitung komponen B dan komponen A yang berada di dalam liquid ya, jadi caranya sama. Jadi dari titik kedua kita tarik ke bawah, ketemu B2% kali fase liquid. Kemudian komposisi komponen A dalam fase liquid ya, kita tinggal mengurangi dari fase liquid dikurangi B2% kali fase liquid. Nah, kemudian kalau misalnya paduan komponen A dan B pada komposisi P%, pada temperatur P. Jadi kalau pada paduan komponen A dan B, komposisinya P% ya, pada temperatur TP ya. Jadi kita lihat di gambar ya. Jadi saya pada komposisi P ya. Jadi pada komposisi P, temperaturnya TP ya. Nah, kemudian kita tarik tilainya. Jadi tilainya memotong garis FC atau batas garis kelarutan pada komponen B di dalam komponen A, memotong di titik P1. Kemudian memotong batas kelarutan maksimum komponen A di dalam komponen B di titik P2. Jadi titik P ini adalah paduan ya, di mana komposisinya adalah komposisi komponen B-nya adalah P%. Maka pada titik P ini nanti kita bisa menentukan besarnya larutan padat alfa dan larutan padat beta. Jadi kalau larutan padat alfanya ya, itu kalau semakin ke kanan larutan padatnya akan semakin kecil. Semakin ke kiri larutan padat alfanya semakin besar. Jadi pada titik P ini nanti besarnya larutan padat alfa itu sama dengan panjang PP2 bagi panjang P1 sampai P2 kali 100%. Kemudian besarnya besarnya fase larutan padat beta ya, itu karena di dekat dengan P2 atau semakin ke kanan ya, betanya lebih banyak. Jadi besarnya larutan padat beta pada titik P ini ya, itu adalah sama dengan panjang P1P dibagi panjang P1 P2 kali 100%. Nah, kemudian untuk menentukan komponen A dan komponen B pada larutan padat alfa dan beta ya. Nah, kalau kita tarik dari titik P1 ya, misalnya ke bawah ketemu P1%, ini nanti menunjukkan bahwa besar komponen B pada larutan padat alfa ya, itu nanti sama dengan P1% kali jumlah larutan padat alfa. Nah,
Kemudian besarnya komponen B pada larutan pada kita ya, kita tinggal narik dari P2 ke bawah. Ketemunya misalnya P2%. Maka besarnya komponen B di dalam larutan pada kita itu sama dengan P2% kali jumlah larutan pada kita. Nah, untuk komponen A-nya ya, baik di larutan pada alfa maupun di larutan pada kita tinggal mengurangi. Jadi nanti besarnya komponen A dalam larutan pada alfa berarti sama dengan besarnya larutan pada alfa dikurangi komponen B yang berada di dalam larutan pada alfa. Nah, kemudian komponen A yang berada di dalam larutan pada beta itu sama dengan larutan pada beta dikurangi komponen B yang nah ini tadi untuk yang komposisi paduan komponen B-nya adalah P% pada temperatur TP ya. Jadi setelah kita buat garis T lainnya, jadi lakukan pada alfa itu adalah P2 dibagi P1 P2 kali 100%, kemudian kemudian lakukan pada beta P1 dibagi panjang P1 P2 kali 100% atau 100% dikurangi fase lakukan pada alfa. Kemudian untuk mencari komponen ya, komponen B dulu ya. Jadi kuncinya yang dicari itu adalah komponen B dulu. Jadi dari titik P1 dan kita tarik ke bawah ketemunya P1%. Jadi komponen B yang berada di larutan pada alfa itu besarnya sama dengan P1% kali larutan pada alfa ya. Komposisi komponen A dalam fase larutan pada alfa berarti sama dengan fase larutan pada alfa dikurangi P1% kali larutan pada alfa. Nah, kemudian untuk menghitung besarnya komponen B dalam larutan pada kita ya, kita tarik dari P2 ketemunya P2% kali fase larutan pada kita. Nah, kemudian besarnya komponen A dalam fase larutan pada kita sama dengan fase larutan pada kita dikurangi P2% kali fase berikutnya. Min, sapu di mana, Min? Apaan sih? Ya, nggak bisa nih. Tuh. Tuh. Ya. Cariin sapu dulu, Ge. Sana, Ge. Bul. Bul. Kemana, Bul? Sini ke kamarin lagi, jangan bawa ke sini. Iya, ke kamarin ini.
sampai di sini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi silakan. Jadi sebelum saya lanjutkan ke topik berikutnya. Atau waktunya sudah habis. Jadi silakan. Jadi silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke topik lain. Kalau waktunya sudah habis ya, kita akhiri sekian dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Ya. Jadi silakan kalau sebelum saya tutup pertemuan ini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi mungkin masih ada 1 kali pertemuan lagi atau 2 kali. Barangkali ada waktu tambahan untuk mengganti kuliah yang kosong ya. Jadi barangkali kalau ada waktu nanti bisa ditambahkan kuliah untuk yang mengganti yang kosong ya. Atau nanti kalau misalnya tidak ada waktu ya, nanti dibaca sendiri ya materi kuliahnya ya. Jadi yang terakhir nanti hanya sifatnya itu hanya hafalan. Jadi nanti untuk minggu depan itu masih diagram fase ya, yang sifatnya itu bukan hafalan. Jadi sifatnya harus pengertian ya. Jadi untuk jadi kalau ada waktu ya, barangkali nanti saya diberikan waktu tambahan untuk mengganti waktu kuliah yang kosong. Terserah nanti waktunya kapan. Jadi yang penting kalau bisa ya paling lambat ya, minggu depan ya kalau bisa. Jadi kalau tidak ada ya berarti nanti harus saudara belajar sendiri. Tapi nanti hanya tinggal yang bagian yang sifatnya itu hafalan. Jadi saudara bisa baca sendiri. Jadi tentang misalnya tentang macam-macam alloy, macam-macam paduan, terutama untuk paduan logam non ferrous, jadi paduan yang bukan besi. Jadi sifatnya hanya hafalan. Ya, jadi sebelum meninggalkan pertemuan, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Makasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Kembali terima kasih atas perhatiannya. Siapa? Terima kasih, Pak. Saya akan meninggalkan pertemuan ini.